Selamat pagi pemirsa. Hari ini Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri memperingati hari jadi ke-78. Meski hari ulang tahun lembaga itu terpaut setahun dari hari lahir Republik ini, kepolisian turut mengiringi terbentuknya Republik Indonesia. 2 hari setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada 17 Agustus 1945, Badan Kepolisian Negara atau BKN dibentuk. Selanjutnya berubah menjadi Jawatan Kepolisian Negara yang bekerja di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri dan Jaksa Agung. Baru per 1 Juli 1946, kepolisian yang dahulu bernama BKN itu bertanggung jawab langsung kepada Kepala Negara. Dan tanggal itu pula yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Bayangkara. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini, Senin 1 Juli 2024, dengan tema Kinerja Menyala Korps Bayangkara bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Abdul Kohar. Mas Kohar, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat-sehat, Mas? Alhamdulillah, baik. Kita bergembira karena hari ini hari ulang tahun kepolisian ya. Ya, bagi masyarakat tentu ini harapan lah. Ya. Harapan mudah-mudahan Polri menjadi semakin profesional. Semakin presisi. Semakin presisi. Seperti logonya. Tapi sebelum kita bahas itu, Mas Kohar dan pemirsa, kita lihat dulu beberapa berita yang diperhatikan media Indonesia. Yang pertama, ini adalah headline media Indonesia untuk hari ini. Anda bisa lihat di harian Anda, pemirsa. Ini menarik, ini Mas Kohar, judul beritanya, Keluarga Indonesia Miskin Tapi Bahagia. Ya. Ini kehidupan nyata atau cerita zaman dulu? Kan dulu ada tuh keluarga Cemara ya kalau tidak salah ya, yang digambarkan miskin sekali, susah sekali, tapi karena satu sama lain saling menyayangi, akhirnya mereka tetap bahagia. Memang masih ada seperti itu, Mas Kohar? Maksudnya bagaimana? Fakta di Indonesia tercermin dari hasil survei ya, yang survei indeks kebahagiaan keluarga, itu mencerminkan bahwa tingkat kebahagiaan itu paling tinggi nilainya. 71,86. Sementara ketentraman itu masih 59,79, lalu 52,49 itu untuk kemandirian. Artinya kemandirian di sini juga termasuk kemandirian ekonomi. Nah, dari situ kita melihat bahwa kebahagiaan itu ternyata di Indonesia, kebahagiaan keluarga itu tidak semata-mata karena uang, tidak semata-mata karena penghasilan ekonomi. Nah, di sini mereka masih mengandalkan topangan keluarga. Karena ketika mereka butuh, ada keluarga yang menopang. Mereka masih bisa berinteraksi dalam komunitas. Keluarga besar maksudnya ya? Iya, betul, keluarga besar. Termasuk juga komunitas. Artinya, tetangga. Iya, artinya bahwa proses internalisasi dari spirit Pancasila itu ternyata yaitu gotong royong itu tercermin di dalam kehidupan sehari-hari keluarga di Indonesia. Itulah kenapa meskipun mereka belum mandiri secara ekonomi, meskipun mereka kadang-kadang hanya makan 2 kali, tetapi mereka tidak lupa bahagia. Artinya mereka masih bisa merasakan kebahagiaan, masih bisa merasakan kenikmatan hidup. Tapi ini tentu tidak boleh menjadi alasan. Itu dia. Ini tidak boleh menjadi suatu pembenaran bahwa ya sudah miskin. Kalau begitu silakan miskin terus. Karena toh sudah bahagia. Toh sudah bahagia, karena bukan di situ letak. Akan lebih bahagia lagi, akan naik lagi indeks kebahagiaan itu ya apabila kemandirian dan ketentraman secara ekonomi bisa dicapai. Ya iyalah, karena kan katanya uang bukan segala-galanya, Mas Kohar. Tapi segala-galanya butuh uang. Tapi segala-galanya butuh uang. Ya semoga memang benar ini bahagia tidak hanya ditentukan uang, tapi kita juga harus menyejahterakan masyarakat Indonesia ya. Ya, itu tugas negara adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan bangsa, kesejahteraan republik, memberikan ketentraman dan mampu memberikan masyarakat kemandirian secara ekonomi. Jadi bukan hanya kebahagiaan tapi juga kemandirian ekonomi. Kita harap jangan kemudian ini dijadikan alasan untuk yang sebaliknya. Tadi sudah dikatakan oleh Mas Kohar. Kita ke berita selanjutnya, pemirsa, di halaman 2, di halaman dalam, di harian Anda. Ini terkait dengan ada yang bilang bukan peretasan, ada yang bilang itu hanya mengunci saja. Tapi apapun itu, pusat data yang lumpuh, rugi 1 triliun rupiah per hari. Wah, ini
Ini berarti sudah hari keberapa ya kita bicara ini ya? Angka yang besar, itu sudah hampir 10 hari ya. Hampir 10 hari. Hampir 10 hari, sudah artinya 10 triliun. 10 triliun kalau ditambah dengan yang lain-lain, pasti itu ya bisa lagi. lebih besar lagi, bisa sampai 15 triliun. Nah, mengapa hitungannya 1 triliun? Ini kan karena bahwa anggaran pelayanan umum itu besarnya kan sekitar 721 triliun. Yeah. Nah, kalau kita menggunakan digital, proses-proses digital, proses data yang didigitalisasi, maka akan bisa menghemat 50%. Oh. Itu artinya 50% dari 721 triliun, itu sekitar 360-an lah ya. Sekitar 360 triliun. Nah, 360 sekian sampai 365. Nah, kalau 365 itu kan berarti bilangan dalam 1 tahun, banyaknya hari dalam 1 tahun kan 365. Tinggal dibagi saja. Artinya setiap hari rata-rata akan rugi 1 triliun. Belum lagi nanti misalnya pemulihan yang membutuhkan biaya sekian triliun. Jadi total bisa sampai 6,2 triliun. Itu kalau dalam 1 hari. Kalau semakin lama proses penguncian ini tidak berhasil dibuka, maka akan semakin merugi. Potensi kerugian kita akan bertambah dan masyarakat kita akan menjadi semakin khawatir, terutama apabila sampai data-data pribadi mereka diretas, dikuasai oleh peretas. Nah, inilah kedaulatan yang seharusnya kita perjuangkan. Dipastikan harus. Betul. Nah, kita sudah berkali-kali diingatkan tentang potensi terjadinya perang cyber. Lalu kita juga diingatkan bahaya apabila kita tidak memiliki backup atas data-data, tidak memiliki backup atas server yang kita miliki, tidak memiliki backup atas proses-proses digitalisasi yang kita miliki. Nah, akhirnya apa? Begitu pusat data itu keserang hack, maka sepertinya kemudian yang lainnya pada lumpuh. Imigrasi terutama itu yang pertama kali terkena. Yang saya semakin khawatir ya Mas Kohar, kalau kemudian nanti ternyata semua data kita sudah bergabung benar-benar ya. Dan kemudian satu data ya. Iya, dan kemudian semuanya bisa ditembus seperti ini. Bisa rusak negara ini. Tidak perlu mengirimkan tentara, tidak perlu mengirimkan pesawat begitu ya. Ya kita lumpuh sendiri. Ini bagaimana ya memastikan bahwa yang pertama ada solusi data itu yang tertembus itu. Yang kedua memastikan bahwa keamanan ini akan terjadi betul. Apa nih kan beberapa orang mengatakan pejabatnya harus bertanggung jawab, harus mundur katanya. Saya sih berpikir-pikir apakah itu menyelesaikan masalah ya? Ya tentu saja tidak. Satu kali mundur tidak menyelesaikan masalah. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana negara ini bisa memanfaatkan kemampuan anak-anak bangsa ini yang juga luar biasa. Katanya kan banyak hacker juga kita. Iya, inilah yang selama ini mungkin kita lalai. Kita tidak memanfaatkan orang-orang ini, atau kita memanfaatkan tetapi masih ada potensi-potensi yang kita sia-siakan. Kita ini mampu tapi kurang mau merawat gitu loh. Nah, termasuk merawat talenta-talenta yang hebat di bidang informasi teknologi, di bidang IT. Nah, kalau kita mampu merawat mereka, memberikan keleluasan pada mereka, perang cyber seperti apapun kita masih bisa tangani. Nah, sekarang kan kita sudah ditunjukkan, kita seperti kayak sedang diolok-olok ini. Sedang diolok-olok bahwa karena ransomware gitu aja kita langsung bisa lumpuh. Nah, ini juga menunjukkan bahwa backup data kita tidak ada. Kita menaruh telur semua di dalam satu keranjang. Begitu telur keranjang itu tumpah, telurnya pecah semua. Oke, kita harap kita belajar dari peristiwa ini dan segera mungkin bisa diamankan ya datanya ya. Walaupun sampai sekarang kalau saya baca ya tidak ada yang bisa mengamankan. Kecuali mungkin bisa ketemu hackernya lalu kita minta untuk dikembalikan. Ya kan, tapi pemerintah kan bicara karena tidak akan bernegosiasi katanya. Kita harap ada solusi nanti. Kita ke berita selanjutnya pemirsa dan Mas Kohar di halaman 3 di kolom politik dan hukum. Patokan batas usia pencalonan 1 Januari 2025. Ini maksud berita ini apa ini Mas Kohar? Ya, ini adalah Komisi Pemilihan Umum yang mengakomodasi putusan Mahkamah Agung
nomor 23. Oh, ini peraturan KPU-nya. Ya, peraturan KPU yang Mahkamah Agung yang meminta agar KPU mengubah tafsir atas batas usia. Jadi 25 tahun untuk wali kota dan bupati, 30 tahun untuk calon gubernur, yang batas usia itu baru dipakai saat nanti pelantikan. Bukan ketika penetapan sebagai calon. Kan sebelumnya penetapan sebagai calon. Jadi kalau saat penetapan calon itu usianya belum 30, maka ya belum bisa. Tetapi sekarang dengan tafsir yang baru ini, silahkan ditetapkan sebelum usia 30 untuk gubernur, tetapi asal nanti ketika 1 Januari sudah usia 30, maka ya sudah boleh. Nah, kita tahu bahwa banyak beberapa yang ingin maju, salah satunya adalah putra presiden, Kaisang Pangarep, yang usianya genap 30 tahun nanti di 25 Desember. Artinya dengan aturan baru ini maka Kaisang bisa dinyatakan maju sebagai calon. Itu kebetulan kan? Ya, kebetulan. Kan selain Kaisang, siapa tahu ada juga kan yang lain yang bisa memanfaatkan putusan Mahkamah Agung ini. Jadi selama ini kemudian diakomodasi oleh KPU, ya jalan terus. Tetapi apabila nanti, misalnya kan ini kan sudah di judicial review di Mahkamah Konstitusi. Kalau ternyata Mahkamah Konstitusi nanti mengabulkan judicial review, ya kembali seperti semula lagi. Oh, ini di judicial review? Iya, sudah ada mahasiswa yang menjudicial review-kan putusan ke Mahkamah Konstitusi atas putusan Mahkamah Agung ini. Oh, jadi nanti MA dianulir oleh MK? Ya, karena kan yang diminta MA ini kan keputusan KPU. Peraturan KPU, bukan undang-undang. Nah, pihak yang mengajukan ke MK ini mendasarkan bahwa peraturan itu bertentangan dengan undang-undang. Baik. Ya sudah, nanti kita ikutin. Saya sudah mulai agak pusing nih dengan uji-uji ini, Mas Kohar. Kita langsung ke editorial. Editorial pada pagi ini menyoroti ulang tahun Kepolisian Republik Indonesia. Kinerja menyala Korps Bayangkara, ini menyitir ucapan-ucapan yang sering dipakai anak muda ya, menyala abangku begitu ya, Mas Kohar ya. Masalahnya menyala itu kalau tidak dikendalikan bisa sampai hangus loh itu, Mas Kohar. Ini doa masih tetap supaya tetap bersemangat atau seperti apa kepada Polri? Ya, kita melihat bahwa berbagai survei menunjukkan kualitas Polri, profesionalisme Polri, tingkat kepuasan publik, tingkat kepercayaan publik terhadap Polri semakin meningkat dari waktu ke waktu. Berbagai survei menyebutkan hal itu, dan terakhir survei Litbang Kompas yang baru saja dirilis itu juga menunjukkan bahwa Polri menduduki peringkat kedua setelah TNI sebagai lembaga yang paling dipercaya oleh publik. Tentu ini bukan pekerjaan 1 hari 2 hari dan bukan pekerjaan 1 orang 2 orang. Ini adalah pekerjaan bersama, ini pekerjaan institusional, dan ini adalah pekerjaan lama yang dilahirkan atas sebuah proses kontemplasi, atas proses evaluasi, atas segala proses. Jadi pelajaran-pelajaran atas masa-masa yang telah lalu. Bahwa kita ketahui citra Polri ini kan tidak selamanya mulus, tidak selamanya naik. Ada kalanya turun, bahkan ketika kasus Ferdy Sambo sempat berada di titik nadir. Tetapi dalam waktu yang sangat cepat, sangat singkat, respons yang cukup, yang memadai, maka citra itu bisa kembali diraih. Kepercayaan itu bisa kembali diraih. Nah, ini juga selaras dengan berbagai macam tindakan-tindakan ya kepolisian terhadap publik yang kian lebih dirasa manusiawi, dirasa lebih dekat dengan masyarakat. Ya, misalnya dalam hal lalu lintas, ketika mengatur Lebaran tempo hari, kan tingkat kepuasan masyarakat terhadap Polri sangat tinggi. Arus mudik, arus balik lancar, arus balik lancar, lalu kemudian beberapa liburan akhir tahun lalu juga begitu lancar. Maka hal-hal itulah yang kita sebut sebagai sebuah kinerja yang menyala, kinerja yang mencerahkan lah, kira-kira begitu. Yang membuat publik itu senang, yang membuat publik itu punya harapan bahwa polisinya adalah polisi yang profesional, polisinya yang berubah, berbenah dari waktu ke waktu.
Seperti yang tadi Mas Koar sudah katakan, citra ini tidak selalu bisa bertahan, Ya. kadang bisa turun. Ya. 2022 dikatakan kasus Ferdy Sambo itu membuat turun, tapi sudah bangkit lagi. Pertanyaan besarnya adalah bagaimana kemudian bisa mempertahankan citra yang tetap baik ini. Kita akan bahas itu, Mas Koar, dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Senin 1 Juli 2024. Kinerja menyala Korps Bayangkara. Kinerja menyala Korps Bayangkara. Hari ini, Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri memperingati hari jadi yang ke-78. Meski hari ulang tahun lembaga tersebut terpaut setahun dari hari lahir Republik ini, kepolisian turut mengiringi terbentuknya Republik Indonesia. 2 hari setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada 17 Agustus 1945, Badan Kepolisian Negara atau BKN dibentuk. Selanjutnya berubah menjadi Jawatan Kepolisian Negara yang bekerja di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri dan Jaksa Agung. Baru per 1 Juli 1946, kepolisian yang dahulu bernama BKN itu bertanggung jawab langsung kepada Kepala Negara. Tanggal itu pula kemudian ditetapkan sebagai Hari Bayangkara. Selama 78 tahun, kepolisian berkembang dan berinovasi untuk melayani masyarakat. Tidak bisa dimungkiri, perjalanan Polri diwarnai kinerja yang ada kalanya surut. Namun publik pun dapat menilai betapa Bayangkara tidak segan memperbaiki diri untuk meningkatkan kinerja, sekaligus mengangkat citra di mata masyarakat. Pada awal tahun ini, hasil survei indikator politik Indonesia menunjukkan pemulihan tingkat kepercayaan publik terhadap Polri yang cukup signifikan. Tingkat kepercayaan itu sempat terburuk pada November 2022 karena kasus pembunuhan yang dilakukan salah satu petingginya, Ferdy Sambo. Hasil survei indikator pada periode 30 Desember 2023 sampai dengan 6 Januari 2024 memperlihatkan sebanyak 75% responden menyatakan cukup percaya dan sangat percaya pada institusi Polri. Survei ini diperkuat oleh hasil survei serupa yang digelar Litbang Kompas. Jika pada Agustus 2023 tingkat kepercayaan kepada Polri sebesar 66%, di Desember 2023 kembali meningkat ke angka 71,6%. Terbaru, pada Juni 2024, tingkat kepercayaan itu naik lagi menjadi 73%. Polri bahkan menempati posisi kedua teratas setelah TNI dalam peringkat kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara. Tren kenaikan kepercayaan publik yang cukup ajak tersebut tentu saja tidak terlepas dari kinerja Polri dalam setahun terakhir. Dalam catatan Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia atau LEMKAPI, Polri tampil dengan berbagai terobosan. Ada program Jumat Curhat dan Minggu Kasih untuk menyerap aspirasi masyarakat secara lebih intens. Polri juga mampu mengungkap kasus-kasus besar yang menyangkut keamanan dan perlindungan kepada masyarakat, mulai dari upaya pemberantasan narkoba, kejahatan siber, judi daring, perdagangan manusia, hingga kejahatan-kejahatan lintas negara. Dalam kasus perdagangan orang misalnya, sepanjang 2023 Polri berhasil meringkus 1.361 pelaku. Jumlah tersebut meningkat 691% jika dibandingkan dengan pada 2022. Itu sekaligus menunjukkan adanya peningkatan kinerja yang cukup besar dalam penyelesaian perkara. Prestasi yang juga patut diacungi jempol meski dalam penglihatan tidak menonjol adalah nihilnya serangan terorisme sejak 2023. Upaya Polri bersama para pemangku kepentingan terkait untuk menangkal serangan terorisme terbukti efektif. Tingkat kepuasan publik terhadap pengaturan lalu lintas Lebaran dan hari-hari besar keagamaan juga sangat tinggi. Sederet prestasi Polri itu diganjar dengan menguatnya kepercayaan publik. Namun, kita perlu mengingatkan agar kepolisian jangan cepat puas oleh raihan tersebut. Masih banyak ruang untuk lebih memacu kinerja dalam melayani dan melindungi masyarakat. Publik juga berharap Korps Bayangkara tidak berhenti mengindahkan aspirasi publik agar kerja yang sudah presisi akan semakin rancak.
respons cepat, solusi cermat atas perkara-perkara yang membetot perhatian publik, serta sikap tahan terhadap godaan kepentingan di luar kepentingan kepolisian ialah hal-hal yang mesti terus diikhtiarkan. Yang tidak kalah penting, Polri mesti terus memastikan masyarakat merasa aman dari ancaman berbagai kejahatan maupun gangguan ketertiban. Dirgahayu Kepolisian Negara Republik Indonesia. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Dan sekarang sebelum kita berdiskusi lagi, Mas Kohar, kita mau bertanya dulu. Saat ini kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia atau LEMKAPI, Edi Hasibuan. Pak Edi Hasibuan, selamat pagi. Selamat pagi, Leonard dan juga para penonton Metro TV di mana saja berada. Pak Edi, hari ini kita melihat Kepolisian Republik Indonesia berulang tahun yang ke-78. Kita memang melihat perjuangan tentunya panjang dan di usia yang ke-78 kita harapkan harusnya semakin matang, semakin dekat dengan rakyat dan kinerja yang sudah mulai naik lagi, sudah dipercaya oleh masyarakat ini kita harap dipertahankan atau bahkan malah bisa meningkat. Apa tantangan terbesar kalau menurut LEMKAPI yang harus dihadapi oleh Polri supaya kemudian tugasnya itu bisa berjalan dengan efektif, dengan kepercayaan, dengan kedekatan dengan masyarakat, Pak Edi? Ya, tentunya memang yang pertama kita sampaikan ya, selamat ulang tahun ya kepada Polri ya yang ke-78. Kita sampaikan kepada seluruh jajaran Polri di seluruh Indonesia. Tentu memang melihat usia Polri yang ke-78 ini, tentu yang tadi saya disampaikan tadi bukanlah usia muda lagi. Tetapi memang betul-betul pada usia 78 itu sudah matang ya. Kemudian memang yang diharapkan masyarakat tentunya pelayanan kinerja Polri ke depan ya tentu diharapkan akan semakin baik ya. Kita tahu dalam 1 tahun terakhir kalau kita balik ke belakang ya, itu dalam tahun 2024 ini tugas Polri sangat begitu berat ya. Bisa dibayangkan awal tahun adalah pemilu 2024 ya, Pilpres ya. Kemudian lanjut lagi dengan pengamanan Lebaran 2024 ya. Kemudian lanjut lagi dengan kemarin itu ada namanya program pertemuan polisi internasional ya. Yang bukan kepolisian internasional, pertemuan World Water Forum ya, yang dihadiri oleh seluruh kepala negara di Bali ya. Dan itu juga tentu merupakan pengamanan yang berat ya. Bagaimana bisa memberikan keamanan di dalam acara, termasuk juga mendapatkan sorotan dari dunia internasional ya. Belum lagi saat ini juga termasuk isu-isu kepolisian saat ini sangat banyak disorot oleh masyarakat ya. Tentu ini akan menjadi momentum ya. Di hari ulang tahun Polri ini kita harapkan kinerja Polri semakin baik lagi pada tahun-tahun mendatang. Tantangan terbesar untuk tetap mempertahankan atau bahkan meningkatkan kinerja dan citra di mata masyarakat itu apa, Pak Edi? Ya pertama memang kalau kita lihat ya, tantangan Polri pada masa datang kita tahu ya, saat ini kehadiran medsos ini betul-betul banyak mengganggu ya. Banyak kadang-kadang bisa kerap mengganggu Kamtimas ya. Bisa dibayangkan ya, medsos ini ya bisa juga merubah persepsi masyarakat terhadap keamanan ya. Tentu juga ini akan menjadi tantangan ke depan Polri ya. Bagaimana bisa menghadapi media sosial ini sehingga betul-betul paling tidak menyadarkan masyarakat agar bisa bijak ya di dalam menggunakan media sosial ya. Kemudian tantangan lain seperti saat ini kalau kita lihat bagaimana Polri saat ini bisa hadir ya, memberikan perlindungan, memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam menghadapi kemarin kalau kita lihat ada namanya sangat dikeluhkan oleh masyarakat ya tentang kehadiran judi online ya. Saya kira dengan adanya kerja keras dari seluruh jajaran Polri
insya Allah nanti bersama Satgas judi online ya, kita harapkan ini bisa menuntaskan ya, dan kita harapkan ke depan tidak ada lagi namanya judi online. Nah, memang tidak mudah untuk memberantas judi online ini, apalagi kita tahu sendiri bahwa saat ini ya pelaku ada di luar negeri ya, tidak di Indonesia. Kemudian dikendalikan dari luar negeri ya, dan kita harapkan nanti kepolisian Indonesia melalui divisi hubungan internasional ya Polri, kita harapkan akan melakukan koordinasi, melakukan kerjasama ya, biar nanti kehadiran daripada judi online tidak lagi dirasakan oleh masyarakat ya. Saya kira itu juga akan menjadi tantangan Polri ke depannya. Kita harap memang betul polisi akan terus bisa meningkatkan kinerjanya dan karena memang polisi yang paling dekat dengan masyarakat, maka kedekatan dengan masyarakat itu juga harus dibangun dalam azas yang saling menghormati. Begitu ya Pak Edi ya? Ya, saya kira demikian ya. Kemudian juga yang saat ini sebetulnya juga banyak mendapatkan sorotan adalah kasus-kasus yang saat ini ya, banyak sekali mendapatkan sorotan dari masyarakat ya. Termasuk juga misalnya kasus Pina ya, yang ya mungkin dalam waktu dekat kita harapkan akan tuntas ya, karena memang saat ini berkas sudah di pengadilan ya, tinggal kita menunggu P21 ya, mudah-mudahan akan segera disidangkan, kemudian apa yang menjadi keraguan masyarakat itu nanti akan terjawab di pengadilannya. Baik. Kita harap polisi seperti judul editorial pada pagi ini kinerjanya akan semakin menyala. Terima kasih Direktur Eksekutif Lemkapi Edi Hasibuan sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi Pak Edi. Selamat pagi. Mas Wahar, pertanyaannya polisi itu punya banyak sekali tugas. Ya. Kalau kita ingat ya tadi sudah disebut Pak Edi, yang paling nyata, yang paling current ini adalah judi online. Ya. Tapi juga ada beberapa kasus lain. Ada sempat yang mengatakan, wah jangan menunggu viral dulu dong, baru diusut. Harusnya bergerak lebih awal. Bagaimana Mas Gor? Ya, kita harus tahu bahwa rasio polisi terhadap masyarakat saat ini kan belum ideal. Mestinya kan idealnya itu menurut PBB kan 1 berbanding 450. Satu polisi itu mengurus 450 masyarakat penduduk. Nah di kita ini baru 1 berbanding sekitar 575. Tentu angka itu belum ideal. Sehingga apabila semua telunjuk kita arahkan kepada Polri, ya tentu saja akan kewalahan Polri. Dengan jumlah yang terbatas pun, tingkat kejahatan yang semakin canggih, tingkat perkembangan teknologi yang digunakan. Teknologi ini kan pisau bermata dua nih. Pada satu sisi dia sangat positif bagi kemaslahatan bagi banyak orang, tetapi juga tidak sedikit risiko-risiko atau dampak-dampak buruk yang harus ditanggung oleh masyarakat. Termasuk di dalamnya adalah penggunaan kejahatan untuk kejahatan ya, berdasarkan teknologi yang ada ini. Nah, ini akan membutuhkan tantangan yang luar biasa, profesionalisme yang luar biasa bagi Polri di satu sisi. Tapi di sisi lain Polri juga harus mengamankan, menjaga proses-proses politik yang memang berlangsung sangat padat dalam 2 tahun terakhir ini. Ini kerja belum selesai, nanti di akhir kita akan menemui pilkada serentak di bulan November. Seluruh daerah menyelenggarakan pilkada. Sampai pelantikan 1 Januari nanti. Sampai pelantikan 1 Januari. Artinya kinerja polisi sangat dituntut di sini, akan dipelototi oleh masyarakat. Tentu tidak semuanya akan bisa dipuaskan oleh masyarakat. Yang paling penting adalah kinerja polisi itu bisa diukur. Jadi apabila ada sebuah kejahatan atau apabila ada sebuah tindakan yang membutuhkan penanganan polisi dalam tempo berapa ini harus direspon. Itu harus jelas. Nah, kalau tidak bisa diukur, nah itu tentu kita akan mempertanyakan. Nah, kalau dilihat dari capaian-capaian saat ini, misalnya begini, dulu beberapa tahun terakhir kan kita tidak lagi mendapati ada kasus-kasus besar terorisme, dan mudah-mudahan ke depan tidak ada. Kita tidak berharap itu. Itu disebut-sebut hasil kerja keras, mungkin salah satunya adalah Densus 88. Betul. Yang kita jarang sekali dengar, tapi kita juga melihat hasil nyatanya sih. Iya, pengendusan, kemudian embrio pencegahan. Nah, hal-hal yang dilakukan
tindakan preventif, preemptif ini dilakukan dengan sangat responsif, dengan sangat cepat. Maka dalam proses itu upaya orang untuk berbuat jahat bisa dicegah. Iya. Karena sudah ketahuan duluan. Kejadian fatalnya bisa dicegah ya? Nah, kejadian fatalnya yang memakan korban lebih besar, itu bisa dicegah. Nah, kerja-kerja seperti inilah yang diharapkan makin meningkat. Pelayanan juga meningkat, lalu membuat masyarakat tentram juga meningkat. Tentu saja dengan terus-menerus menambah rasio. Rasio polisi terhadap jumlah penduduk. Ini tidak kalah penting. Karena apabila rasio kita tidak pernah ideal, ya tentu kita akan selalu mengeluhkan. Apalagi sekarang tadi dikatakan oleh Pak Edi Hasibuan, media sosial sangat mudah digunakan. Betul. Maka ketika viral, ya itu langsung ditindak. Itu akan lebih bagus daripada sudah viral tidak ditindak-tindak. Nah itu kan buruk. Jadi viral itu kan memang karena kecepatan di lingkungan masyarakat itu kan lebih cepat. Dia mengakses, mengupload gambar yang belum tentu benar misalnya. Karena jumlah masyarakatnya jauh lebih banyak daripada jumlah polisinya. Daripada jumlah polisinya. Rasionya pun tidak ideal. Jadi lebih logis apabila, ya wajar apabila kemudian baru viral kemudian ditindak, itu akan jauh lebih bagus daripada sudah viral tapi tidak melakukan apa-apa, tidak ditindak-tindak. Kita masih ingat di sekian tahun yang lalu ya, Mas Kohar, bagaimana seorang buron di luar negeri, Nazarudin ya saya sebut saja, itu bisa ditangkap juga karena kinerja polisi. Bagaimana kemudian waktu itu Interpol itu berhubungan dengan baik dengan Polri, dengan beberapa unsur yang lain di Indonesia, dan akhirnya bisa menangkap bahkan yang jauh di sana. Dan pertanyaan soal buron itu juga belakangan kan kita dengar juga. Lalu ada hal yang lain yang mungkin menjadi tantangan bagi Polri, bagaimana hubungan antar lembaga penegak hukum. Karena kita kan tahu persis, kita masih ada Polri, ada Kejaksaan Agung, ada KPK juga. Nah ini yang terus-terusan menjadi pertanyaan kita, bagaimana ke depan polisi tetap bisa mengamankan kejahatan-kejahatan tradisional yang kita katakan. Belakangan kita lihat makin banyak juga itu Mas Kohar. Makin aneh-aneh juga, saling bunuh antar anggota keluarga, lalu dengan tindakan-tindakan yang tadinya kita tidak pernah pikirkan terjadi juga. Tapi di sisi yang lain juga ada kejahatan yang makin canggih, yang tadi Mas Kohar katakan juga bahkan transnasional. Bagaimana polisi bisa tetap mengatasinya meskipun jumlahnya masih relatif kurang? Kita akan bahas bagian berikut, dan pemirsa tetaplah bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sekarang kita akan mendengarkan pendapat pemirsa juga ya Mas Kohar ya. Karena kita tidak mau memonopoli juga pendapat dari editorial ini. Kita saat ini sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Temanggung, Jawa Tengah, ada Pak Sukarwan. Pak Sukarwan, selamat pagi. Selamat pagi Metro, selamat pagi Bang Leo. Selamat pagi Pak Sukarwan. Silakan Pak, pendapat Anda Pak. Kita bergembira hari ini Polri ulang tahun ke-78. Kita harap kinerjanya terus menyala. Menurut pendapat Anda seperti apa Pak Sukarwan? Ya, pertama-tama saya mengucapkan apresiasi selamat ulang tahun ke Polri lah, Bayangkara yang ke-78 ya. Karena semoga semakin jaya saja
Ya. Polisi telah melalui sejarah panjang ya, sampai terakhir berpisah dengan militer, artinya dipisah. Bahwa polisi itu penegak hukum, sahabat masyarakat. Ya. Banyak prestasi polisi yang harus diapresiasi banyak, tapi ya akhir-akhir ini itu kok gimana ya dengan adanya kasus Peggy Setiawan. Ya. Terus di masyarakat itu timbul sosok selevel Polda Jawa Barat takut dengan seorang kuli bangunan mau adu argumen di pra-peradilan. Itu kan ya, Oke. sudah dikatakan siap, polisi Polda Jawa Barat itu anggotanya Ya. kan ratusan. Sementara Ya. yang sekian upacara, sekian Ya. menerima tamu, kan ada ya sebagian kamu berapa orang hadiri. Karena Baik. pra-peradilan kan harusnya begitu. Mungkin ini karena sedang masih berproses ini Pak Sukarwan kasusnya kan Pak ya? Ya berproses itu sebejat-bejat apapun orang itu punya etika ya. Kalau saya Oke. mau bertamu sudah Benar. disiapkan bidangannya. Sorry ya saya tidak bisa Iya. hadir karena ada halangan. Ini kan hanya satu kata itu kan Baik. merupakan suatu kesantunan. Kita harap memang kasus Peggy ini juga bisa segera terselesaikan seperti beberapa kasus yang lain ya Pak, supaya kemudian tidak karena nilai titik rusak susu sebelanga. Setuju ya Pak Sukarwan ya? Setuju, seperti polisi ngoprak-oprak knalpot brong, dilarang knalpot brong sepeda Oke. motor. Kenapa sih polisi tidak nutup, tak bakar aja pabriknya, tuh pabrik knalpot brong, bakar Banyak saja. kepentingan, Pak. Tutup, kan langsung selesai masalah. Oke. Baik, terima kasih Pak Sukarwan di Temanggung, Jawa Tengah untuk input, untuk saran, untuk masukan dari Anda untuk kepolisian. Selamat pagi Pak Sukarwan. Ini karena kedekatan dengan polisi juga kemudian Iya, akhirnya iya. masyarakat berani mengatakan seperti ini. Kita akan mendengarkan pendapat pemirsa Metro TV berikut. Kali ini dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan ada Pak Tasrik Usman. Pak Tasrik, selamat pagi. Selamat pagi Mas Leo, selamat pagi Bang Kohar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Tasrik, Anda melihat kepolisian? Silakan Pak. Iya, yang pertama saya mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-78 ya, Bayangkara Ya. Kepolisian Republik Indonesia. Ya. Dalam proses sejarah kepolisian itu kan cukup panjang bahwa kepolisian itu berada di bawah Panglima ABRI waktu itu. Tetapi dengan perubahan undang-undang maka kepolisian langsung bertanggung jawab kepada Presiden. Ya. Nah, selama dalam perjalanan ini yang saya sependapat dengan Pak Kapolri ya, bahwa katakan Polri dituntut supaya tetap memperbaiki kinerjanya dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dan menjadi sumbangsi yang terbaik untuk negara. Tetapi juga perlu diingat bahwa dalam kinerja Polri itu masih banyak juga PR yang harus diselesaikan. Itu seperti yang diungkapkan oleh Pak Kapolri. Yang paling berat itu tugas Polri adalah ketika dia menindak, yang bersalah itu adalah anggotanya sendiri. Misalnya ketika kasus Freddy Sambo itu sangat berat itu, tetapi alhamdulillah kepolisian bisa menyelesaikan dengan baik. Tetapi setelah nama Polri sudah naik baik, datang lagi kasus yang menyangkut Firly Bahuri, yang sampai sekarang ini menjadi tanda tanya besar masyarakat Indonesia. Ada apa? Kok sudah menjadi tersangka, sudah diproses, tetapi sampai sekarang belum ada penahanan. Ini juga tugas berat bagi Polri. Kemudian seperti kasus Peggy juga itu sangat menyedot kepentingan masyarakat. Kita berharap Polri itu dia mempunyai respon cepat, tetapi solusinya cermat. Jadi jangan sampai menindak orang yang tidak bersalah, itu juga akan merusak nama Polri. Dan yang terakhir saya berharap Kapolri dan jajarannya itu harus loyal kepada pimpinan, tapi harus sayang kepada rakyatnya. Karena tugas Polri itu adalah Kantipmas, bukan perang ya. Jadi kalau ketika menghadapi demo-demo mahasiswa itu lebih humanis supaya masyarakat melihat kinerja Polri itu ke depan yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tasrik Usman di Banjarmasin, Kalimantan Selatan untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Tasrik ada pemirsa Metro TV di Tanjung Selor, Kalimantan Utara, Pak Yunus Luat. Pak Yunus, selamat pagi. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Pertama, sejahtera. kami dari Kalimantan Utara, Tanjung Selor mengucapkan
Selamat hari ulang tahun untuk Polri yang ke-78 tahun. Presisi selalu dan semoga tetap menyala. Kami bangga dengan Polri, khusus saya tidak bicara di tingkat nasional, yang dekat dengan kami di daerah, yaitu di Kalimantan Utara, Polda Kaltara yang dipimpin oleh Bapak Irjen Pol Daniel Aditya Jaya SH SIK MSI beserta seluruh jajaran sampai ke Polresta dan Polres yang lain. Kami melihat kinerja Polri memang sudah sungguh baik, dan walaupun kita tahu bahwa mereka sempat terpuruk di November 2022 oleh oknum FS, tetapi tetap mereka berjuang untuk kebaikan. Nah, sebagai warga masyarakat Kalimantan Utara, kami sangat menyambut baik kinerja Pak Kapolda Kaltara, Pak Daniel Aditya Jaya beserta seluruh jajarannya. Secara khusus, mohon izin, secara khusus untuk menumpas, memberantas narkoba yang masuk dari tetangga dekat kami, dari Malaysia yang mau merusak kita. Kami tetap memohon sebagai warga masyarakat, mohon izin dari suku etnis Dayak, kami dukung. Siapapun kita harus selamatkan generasi muda kita dari bahaya narkoba. Ada banyak. Terima kasih Pak Yunus Luat di Tanjung Selor, Kalimantan Utara untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Pemirsa, karena cintanya kepada kepolisian juga meminta ada beberapa kejadian yang memang sedang ditangani oleh kepolisian ya Mas Kohar ya. Nah, ini seperti apa Mas? Intinya adalah bahwa proses yang namanya profesional itu dibarengi salah satu diantaranya dengan respons cepat. Pertama setelah respons cepat, kedua itu ada semacam kalau di perusahaan ada KPI, ada tolak ukur, kinerja ada kinerjanya yang bisa diukur sampai berapa. Nah, apabila capaian-capaian itu bisa atau bisa diukur, tolak ukurnya jelas dan berhasil, maka tentu akan lebih meningkatkan kepercayaan publik. Kita tidak ingin polisi kita lemah. Tentu meskipun jumlahnya terbatas, itu tidak akan menjadikan alasan. Tidak boleh jadi alasan. Tidak boleh jadi alasan untuk tidak profesional. Meskipun barangkali kesejahteraannya juga masih belum mencapai pada level yang maksimum, tentu ini juga harus menjadi perhatian dari negara agar bagaimana antara kesejahteraan dan tugas itu menjadi paralel. Profesional dituntut profesional, tapi negara juga harus menggaransi, memberikan jaminan bahwa remunerasi mereka harus jelas. Penghargaan atas kinerja mereka harus jelas. Capaian-capaian yang sudah diperoleh oleh kepolisian tidak main-main. Kan kita lihat polisi kita itu levelnya sudah sangat global. Kemampuan, kecanggihan dalam menangkap terorisme secara cepat itu sudah diakui oleh dunia. Bahkan polisi Amerika Serikat yang dikatakan sebagai polisi yang hebat sekalipun juga mengakui kinerja kepolisian kita. Nah, hal-hal semacam ini harus ditambah. Apa yang dilakukan dengan misalnya melakukan curhat Jumat dan Minggu Kasih yang untuk menyerap aspirasi masyarakat hingga level bawah, ini adalah proses-proses yang sangat baik, sangat patut untuk diapresiasi. Karena apa? Dari situ kemudian polisi tahu denyut nadi masyarakat itu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat itu apa, bagaimana mereka itu minta diperlakukan. Ketika jangkauan mereka terhadap lembaga-lembaga keadilan katakanlah itu sangat susah sampai level atas, maka harapan mereka ya pada level-level seperti ini, pada polisi-polisi yang ada di bawah, petugas-petugas yang ada di bawah, yang katakanlah misalnya disebut Babin Kamtipmas misalnya. Nah dari sini semua ketika level polisi ini bisa sama, mindsetnya juga sama bahwa polisi adalah bagian dari masyarakat, bahwa polisi harus dekat dengan masyarakat. Polisi harus mengayomi, melindungi masyarakat. Polisi harus responsif terhadap masyarakat. Ketika itu sama dari atas sampai bawah, maka institusi Polri lambat laun akan semakin meningkat citranya. Bukan hanya itu, tingkat kepercayaan publik terhadap kepolisian juga akan semakin meningkat. Tadi ada siapa Pak, saya lupa ya, salah seorang pemirsa yang menyebut kasus Sambo. Kalau saya melihat sebetulnya kasus Sambo itu adalah bukti bagaimana polisi loyal kepada atasan tapi lebih sayang kepada masyarakat. Karena sesuatu yang pasti kalau kita ada di dalam institusi polisi amat sangat pahit
pada saat itu untuk menemukan fakta Ya. dan kemudian akhirnya menerapkan hukum yang sama kepada warga lain, Ya. kepada personelnya sendiri. Betul. Bintang 2 loh, itu tidak Betul, main-main. betul. Apakah ini akan bisa dilanjutkan oleh kepolisian ke depannya, Mas Ya Wah? kalau semua bekerja berdasarkan sistem pasti bisa. Kita institusi, yang namanya institusi itu tidak boleh mengandalkan orang per orang. Iya. Pimpinan bisa Berganti. ganti-ganti, musim bisa ini pimpinan ini begini, bisa gaya kepemimpinan bisa macam-macam. Iya. Tetapi ketika sistem itu sudah dibentuk, undang-undangnya sudah ada, aturannya sudah ada, sistemnya sudah ada, maka siapapun yang ada di situ harus tunduk pada sistem. Mau pahit sekalipun, ya itu harus dijalani, termasuk menghukum katakanlah perwira tinggi. Nah, ini bukan pekerjaan yang mudah bagi institusi. Nah, bahkan dia dihukum dengan hukuman yang sangat berat dan polisi menjalaninya dengan institusi dengan tanpa harus ya dalam kepahitan tetapi tetap menerima putusan itu. Tentu ini adalah sebuah langkah yang patut diapresiasi dan sistem ini akan bisa berjalan selama dia dijaga dengan benar. Bagaimana kita memastikan polisi itu memang benar terus menjadi sahabat rakyat? Bagaimana kita memastikan bahwa yang konon katanya harus viral dulu baru diusut itu tidak benar? Kita akan bahas di bagian berikut, Mas Kohar dan pemirsa tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Mas Kohar, bagaimana kita bisa meminta, mendesak, berharap kepada Polri untuk terus meningkatkan kinerjanya supaya loyal kepada atasan tapi lebih cinta lagi kepada kita masyarakat? Ya, yakinlah bahwa lahirnya polisi itu adalah dari rahim rakyat. Karena itu ketika sebuah institusi itu sadar dari mana dia dilahirkan, maka dia akan mengembalikan dharma baktinya, akan mengembalikan segala energi yang dia miliki, akan mengembalikan segala daya, kemampuan, intelektualitas, kemampuan teknologi, kemampuan profesionalitasnya, yaitu untuk kembali kepada siapa yang melahirkan, yaitu rakyat. Nah, dengan cara apa? Dengan cara ya tadi itu, responsif, tidak tebang pilih, tahan godaan terhadap kepentingan-kepentingan di luar kepentingan-kepentingan kepolisian, kepentingan kekuasaan, kepentingan politik, tarik-menarik itu akan selalu ada. Tetapi ketika polisi itu bisa tahan, maka pada titik itu ya dia bisa berdiri, saya berdiri di membela rakyat. Nah, keadilan masyarakatlah yang dibela, maka di situ Polri akan selalu dicintai, Polri akan selalu dikenang. Bagaimana masyarakat sampai saat ini, sampai detik ini masih ingat dengan seorang yang namanya Hugeng, mantan Kapolri yang namanya Hugeng, yang sangat dekat dengan rakyat. Bagaimana kita lihat video-videonya bertebaran di media sosial, di YouTube. Kapolri sedang berbicara secara langsung dengan tukang becak waktu itu di Jakarta. Karena sangat jujur dan sangat bersih kan? Ya, selain itu juga dekat dengan rakyat. Nah, karena itu bagaimana ini menjadi prototipe. Selalu kita ingatkan bahwa ini menjadi prototipe, ini menjadi role model, menjadi role modelnya polisi dari zaman ke zaman. Nah, kalau kita bisa satu role modelnya ada, lalu kedua peningkatan profesionalismenya itu nyata ada, dan ketiga cara mendekati masyarakat, mengambil hati masyarakatnya pas, tepat, maka polisi Indonesia, Polri akan dikenang zaman sebagai sebuah institusi yang memang layak untuk diberi angkat topi. Beberapa kasus yang tadi sempat disebut, lalu juga misalnya memberantas judi online, itu mungkin ukuran terdekat untuk kita melihat kinerja Polri. Betul, ukuran terdekat karena kita lihat bahwa dampak dari katakanlah judi online ini sudah sangat luar biasa. Dampaknya luar biasa, banyak kasus bunuh diri ditemui, masyarakat, keluarga menjadi rapuh, perekonomian masyarakat menjadi semakin rapuh. Mereka kita dijerat oleh mimpi-mimpi. Nah, ini adalah tantangan yang paling dekat. Bagaimana kepolisian mampu mengurai ini? Tentu saja tidak sendirian, harus berkolaborasi dengan
dengan institusi-institusi yang lain. Baik, kita kembali lagi ucapkan selamat ulang tahun ke-78 Korps Bayangkara, Dirgahayu, dan semoga kinerjanya menyala dan terus menyala. Ya. Mas Abdul Qadir, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Leo. Pemirsa publik, Anda dan saya berharap Korps Bayangkara, Kepolisian Republik Indonesia tidak berhenti mengindahkan aspirasi publik atau kita agar kerja yang sudah presisi akan semakin rancak. Respons cepat, solusi cermat atas perkara-perkara yang membetot perhatian publik, dan juga sikap tahan terhadap godaan kepentingan di luar kepentingan polisi adalah hal-hal yang harus terus diikhtiarkan. Polri juga harus terus memastikan masyarakat, Anda dan saya, merasa aman dari ancaman berbagai kejahatan maupun gangguan ketertiban. Dirgahayu, Kepolisian Negara Republik Indonesia. Saya Luna Samosir berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia 1 pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.